Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Mandasari, NIM 246131128, mahasiswi Universitas Islam Indonesia, Fakultas MIPA, jurusan Farmasi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah karya penting dalam dunia pemikiran Islam, yaitu buku Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Karya Profesor Dr. Haji Ali Mukti merupakan kajian mendalam tentang perkembangan pemikiran Islam modern di anak benua India, khususnya di India dan Pakistan. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1993 dan terdiri dari 278 halaman. Buku ini membahas tentang bagaimana komunitas Islam di wilayah sebenua India, terutama di India dan Pakistan, menghadapi tantangan di era modern. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak penjajahan Inggris, keruntuhan kekhalifahan, hingga masuknya pengetahuan Barat. Pada pemikir dalam buku ini berasal dari beragam latar belakang. Ada yang moderat, nasionalis, bahkan ada yang menginginkan pembentukan negara Islam berlandaskan syariah. Lewat sebuah karya ini, Mukti Ali berusaha menunjukkan bahwa pemikiran Islam memiliki sifat yang dinamis dan beraneka ragam. Buku ini bertujuan mengkaji perkembangan pemikiran Islam modern di India dan Pakistan selama abad ke-19 hingga pada awal abad ke-20, menggambarkan pergolakan sosial politik dan internal yang dialami umat muslim di kawasan tersebut, seperti menelaah ide dan aspirasi para tokoh muslim yang berperan dalam perubahannya. Tokoh pertama yang dibahas adalah Said Ahmad Khan, yang dikenal sebagai pelopor modernisme Islam. Ia meyakini bahwa umat Islam harus mengadopsi ilmu, pengetahuan, dan logika agar tidak tertinggal. Ia turut mendirikan Universitas Muslimah, yaitu Universitas Muslim Aligarh, sebagai upaya untuk memperbarui pendidikan Islam dengan mengintegrasikan pelajaran agama dengan ilmu. Pengetahuan Barat ini, Said Ahmad Khan menegaskan bahwa Islam dan akal pikiran tidak saling bertentangan. Ini adalah awal dari pemikiran modern Islam di India. Selanjutnya ada Shibli Nu'mani, yaitu seorang cendekiawan muslim yang menulis tentang biografi tokoh-tokoh dalam sejarah Islam dan mendukung penguatan akidah. Ia berusaha menggabungkan ilmu pengetahuan tradisional Islam dengan metode kritis yang berasal dari Barat. Di sisi lain, Amir Ali memiliki pandangan yang lebih progresif. Ia berkeinginan untuk memperbaharui hukum Islam agar relevan dengan kemajuan zaman, termasuk mengenai peran wanita. Kedua individu ini memperlihatkan betapa beragamnya pemikiran Islam modern di India. Kemudian itu diskusi tentang Islam di India tentu tidak lengkap tanpa mencantumkan Muhammad Iqbal, yaitu seorang filsuf, penyair, arsitek, ide penciptaan negara Pakistan. Iqbal mendukung gagasan ijtihad atau pemikiran ulang, yaitu terhadap agama agar Islam dapat menghadapi tantangan era modern. Ia membayangkan kebangkitan umat Islam melalui perpaduan antara iman, pengetahuan, dan tindakan. Menurut Iqbal, agama tidak hanya sebatas ibadah, melainkan juga sebagai kekuatan yang membebaskan manusia
Abdul Kalam Azad merupakan seorang pemimpin nasionalis Muslim yang menentang gagasan pemisahan antara umat Hindu dan Muslim. Ia berkeyakinan bahwa India dapat menjadi tempat tinggal yang harmonis bagi keduanya. Di sisi lain, Muhammad Ali Jinnah, yaitu seorang mendirikan Pakistan, merasakan perlunya sebuah negara yang khusus untuk Muslim. Kedua figur ini mencerminkan konflik dalam masyarakat Islam, yakni pilihan antara bergabung atau menegakkan identitas yang terpisah. Yang terakhir ada Maulana Maududi, yaitu seorang pendiri Jamaat se-Islam. Ia mengadvokasi pandangan bahwa Islam adalah suatu sistem kehidupan yang komprehensif. Maududi menekankan betapa pentingnya syariah dalam kerangka pemerintah dan menolak paham sekular. Pemikirannya masih memengaruhi banyak orang hingga saat ini, khususnya di kalangan Islamis yang modern. Melalui karya yang berjudul Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan, Profesor Mukti Ali mengajak pembaca untuk memahami perubahan pemikiran Islam di tengah situasi politik dan sosial yang rumit. Karya ini merupakan kajian tentang pandangan para pemimpin Muslim di India dan Pakistan yang mengalami masa turbulensi yang luar biasa selama hampir 1 abad, mulai dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Diskusi dalam buku ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu berjudul Kata Pengantar, menjelaskan upaya penulis untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan para pemikir Muslim di India dan Pakistan, dimulai dari Sir Said Khan hingga Abdul A'la Maududi. Sementara itu, bagian kedua menyajikan biografi dan karakter pemilik tokoh Muslim di India dan Pakistan, termasuk Said Ahmad Khan, Ali Mohsinul Mulk Azad, Maulana Muhammad Ali, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, Liaquat Ali Khan, dan Maulana Said Abdul A'la Maududi. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai sumber pelajaran bagi kita dalam membangun Islam yang sesuai dengan kondisi masa kini. Kelebihan pada buku ini, penyajian komprehensif tentang tokoh dan pemikiran Islam modern di India dan Pakistan, pendekatan historis dan biografis yang mendalam, memberikan konteks yang kaya, menjadi referensi penting bagi studi dan pemikiran Islam dan sejarah intelektual Muslim Asia Selatan. Kemudian kekurangannya itu bahasa dan gaya penulis yang akademis mungkin kurang mudah dipahami pembaca awam, fokus pada tokoh-tokoh besar terkadang kurang menyinggung dinamika masyarakat umum di masa itu. Buku ini relevan untuk memahami dinamika pemikiran Islam kontemporer, terutama dalam konteks pluralisme dan modernitas. Pemikiran Mukti Ali tentang dialog antar agama dan adaptasi Islam dengan perkembangan zaman sangat penting bagi mahasiswa dan intelektual Muslim dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kerukunan beragama saat ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama itu penting memahami sejarah intelektual Islam untuk merespon isu kekinian, nilai dialog dan toleransi antar umat beragama sebagai kunci kerukunan, peranan pemikiran kritis dan adaptasi dalam menjaga relevasi agama di era modern. Buku ini dapat memperluas wawasan mahasiswa tentang keragaman pemikiran Islam dalam pentingnya sikap terbuka dalam menghadapi perbedaan. Mahasiswa dapat belajar bagaimana mengintegrasi tradisi dan modernitas tentang
mengembangkan sikap kritis dan toleransi dalam studi keragaman dan sosial. Terima kasih, demikian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan dan kesalahan pahaman yang saya pahami. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.